Good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati. Saya berada di Bandara Husein nih sekarang, dari Bandung menuju ke Surabaya. Setelah itu dari Surabaya langsung jalan menuju ke Malang. Ada pertemuan dengan kawan-kawan, Pak guru-guru ya, bukan kawan-kawan nih. Pak Bi, Pak Laksita, insya Allah juga Pak Budi Isman juga hadir di sana. Selain untuk sekedar kongko-kongko, kita juga akan membicarakan program-program UKM. Oh, juga ada Coach Dr. Fahmi. Nah, kemudian saya malamnya langsung ke Batu Malang. Jadi Malang atasnya kan ada namanya Kota Batu. Saya dan kawan-kawan Momentum mengadakan ICAM di sana. Ini ICAM nostalgia. Nah, teman-teman sering tanya kepada saya, Maji, semalam masih barusan on. Jam berapa mungkin ya saya terakhir on itu ya? Jam 2-an ya mungkin ya. Jam 1, jam 2 ya. Nah, kok sekarang udah on lagi? Satu hari tidurnya berapa jam sih? Nah, tepatnya saya mengatakan saya itu sebetulnya tidur ya sama aja seperti mungkin Anda ya. 5-6 jam satu hari, kadang 7 jam satu hari. Ya, rata-rata sih 5-6 jam. Tapi saya itu nyicil tidurnya. Jadi nggak selalu saya tidur itu sekaligus 5-6 jam, enggak. Jadi misalkan ini saya baru tidur 2 jam. Nah, nanti saya di pesawat saya usahakan untuk tidur. Ya. Nah, paling tidak tuh sebentar tidurnya tapi berkualitas begitu ya. Nah, biasanya saya siang nanti atau di mobil pada saat jalan saya tidur lagi. Saya nyicil pelan-pelan aja nih ya. Kalau di rumah saya siang hari saya tidur. Siang hari bisa tidur 1 jam ya. Kadang 2 jam. Terus kemudian habis maghrib ya, kadang-kadang saya juga sebentar tidur. Biasanya tidurnya nyicil-nyicil aja. Karena energi saya memang cepat habis. Jadi harus sering dicas. Nah, yang paling penting buat saya begini teman-teman. Untuk menjaga kesehatan selain saya olahraga ya, makan tepat waktu. Yang maksud saya tepat waktu begini loh. Jangan sampai kita sangat kelaparan ya, sampai kelaparan banget sehingga akhirnya mah kita kena. Nah, ini bahaya banget. Saya biasanya begitu lapar saya makan. Makanya kalau Mas Ipo bilang tuh saya tuh makan bisa 15 menit sekali. Waduh, kalau sama Mas J ini 15 menit sekali mampir makan. Ya emang saya begitu. Jadi bukan 15 menit sekali lah, itu ekstrimnya Mas Ipo aja. Nah, jadi biasanya juga ya 3 jam ya sekali saya bisa nyemil-nyemil makan-makan begitu kan. Terus nanti makan lagi. Cuman memang kenapa nggak bisa gemuk? Karena memang saya menggunakan otak saya terus gitu kan ya, bukan menggunakan dengkul saya kan. Jadi makanya dikarenakan itu juga, wah itu udah dipanggil tuh. Nah, dikarenakan apa? Saya banyak berpikir gitu ya, dan juga banyak bergerak. Mungkin saya sukar untuk gemuk. Nah, kembali lagi bicara masalah sensor. Saya sering memberikan tips kepada tim saya. Kamu boleh lembur, boleh kerja gila-gilaan, tapi ingat, dalam tubuh kita ada sensornya. Contoh pada saat kita lapar, itu saatnya kita makan. Ya. Pada saat ini badan saya di belakang kadang-kadang ini pegelnya luar biasa, pegel banget ya. Apa yang saya lakukan kalau pegel begitu? Saya istirahat gitu loh. Saya nggak pernah mau paksakan. Nah, saya sama tim ya, contoh sama kawan-kawan ya yang mengorganize itu, saya sudah biasa membagi tugas. Jadi mereka sudah ngerti juga kalau saya begitu nyampe saya tidur. Kenapa? Karena nanti saya akan tampil, saya akan manggung. Nah, sebelum saya tampil itu saya pastikan kondisi saya sangat fit gitu kan. Jadi saya nggak peduli urusan yang lain, itu ya itu urusanmu gitu loh. Maksudnya apa? Sudah dibagi dalam tim ya, kita nggak perlu harus bersama-sama terus. Ini yang seringkali kawan-kawan itu salah kaprah. Yang namanya kerjasama itu kerjanya bersama-sama. Jadi kemana bersama-sama ya, satu kerjaan dikeroyok bersama-sama. Buat saya ini adalah suatu kesalahan. Yang benar kerjasama adalah sama-sama bekerja, tapi tidak harus bersama-sama pada saat yang sama, ya kan? Tapi dibagi tugasnya, dibagi wewenangnya. Nah, maka dari itulah ini yang saya mengikuti kaidahnya Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People dalam bab first thing first, dahulukan yang utama. Seringkali orang-orang yang mendahulukan yang utama ini atau yang sebenarnya effective people ini ya, ini orang-orang yang dianggap kadang-kadang egois.
lu nggak lihat ya gue kerja, lu kok enak-enak aja sih tidur. Ini kalau anda bosan dengan pemandangan saya, mau pemandangannya bagian depan aja ya. Nah itu, oh tapi pemandangan depannya silau ya. Ya udah, pemandangan belakang lagi. Nah jadi kalau bicara masalah orang yang efektif itu kadang-kadang memang terlihat seperti egois. Ya, itu timnya kerja kok, masnya kok tidur. Nah, saya bilang, dia sudah ada kerjaannya, saya sudah ada kerjaannya sendiri. Pada saat saya mengajar, dia pun juga boleh tidur kok. Kan begitu ya. Pada saat saya bekerja pun juga kamu juga boleh tidur kok. Jadi nggak menjadi masalah. Jadi saya sering memberikan tips kepada tim saya. Ingatlah kamu punya sensor. Begitu sensormu itu sudah alert gitu kan, tit, badannya pegel, istirahatlah. Perutnya lapar, makanlah. Ya, jangan kamu paksain. Begitu kamu paksain, kamu melawan kodratmu. Nah, disitulah sakit mulai. Oke, bagi teman-teman semuanya. Nah, ini sudah hakim juga melek terus ya hakim ya. Woi, jalan-jalan sampai bandara. Tuh, Rizky nyimak juga tuh kan. Rizky semalam, Rizky ini Rizky mana nih ya? Rizky yang lagi magang tempat saya atau bukan? Ya, coba semalam saya masih meeting sama kawan-kawan sampai jam 1. Karena kemarin saya nonton filmnya nanggung, jadi pas lagi nonton film terus teman-teman ngajakin meeting. Jam 12 ngajakin meeting itu ya, jam 1 terus akhirnya saya selesai, saya masih melanjutkan nonton duluan, jam 2 saya tidur, ya jam 4, setengah 5 ya. Saya udah bangun, 2 jam lah, 2,5 jam tidur. Lumayan lah ya. Nanti di mobil, di pesawat saya biasanya tidur sebentar. Lumayan kan bisa dapat setengah jam tidur, yang penting berkualitas. Kadang saya nggak tahu nih anehnya, kita itu cuma perlu tidur sebentar saja, cuma perlu ngecek gitu ya. Itu angin di belakang ini bisa hilang tuh. Nah, sudah dipanggil. Oh enggak, masih masuk ruang tunggu. Ini sekarang bandaranya di Bandung bagus banget ya. Udah beda dengan sebelumnya. Oke lah, udah di Bandung. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya juragan besar, juragan seger terus, Jos. Ya semangat terus ya. Yang penting jangan sampai Anda juga lupa olahraga. Nah saya nge-gym paling tidak rata-rata ya itu 2 hari sekali. Ini seperti saya kalau ke luar kota, saya juga udah sedia ini. Nah sepatu saya sepatu sport aja. Ya, jadi saya kemana-mana pakai bawa sepatu sport paling tidak untuk saya berolahraga kan. Jadi setidaknya 2 hari sekali saya usahakan sekarang untuk lari. Rata-rata sih 3 kilo ya, 3 kilo treadmill begitu. Terus kemudian juga sedikit latihan beban. Kalau beban sih nggak mutlak banget sih ya. Jadi yang penting pokoknya kita selalu fit terus kan. Nah ini juga amanah kesehatan. Ya teman-teman ya, nanti kita lanjutkan di Malang pada saat meeting sama Pak B sama kawan-kawan yang lain. Kita lanjutkan live-nya. Dan juga nanti saya akan liput juga pada saat di Batu. Pasti seru. Siapa yang ikuti camp di sini? Kalau ikuti camp sampai ketemu ya. Nanti malam di camp kita habisi. See you.